Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha muhaddisin wal qurra wa mujahidin bidin syarikil hadi wa gharibi bi barri wa bahri bismillahirrahmanirrahim wa ma'atina jadadina وجداتنا وقرباتنا وأهل بيتنا ومشايخنا ومعلمينا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يغفر لهم ذنوبهم ويسكنهم الجنة سلسلنا عليهم وعلى بهذا الكتاب نفعنا الله بعلومه وسهل وفهمه شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 12 baris ke-20 wa amalati ya. Setelah ilmu ayah wal qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ammal lati tusibuhu indal khuruji minal qabri. Wa amal lati dan adapun yang tusibuhu menimpa kepadanya innal khuruji minal qabri ketika bangkit dari kubur. Wa amal lati dan adapun yang tusibuhu menimpa kepadanya innal khuruji minal kubri ketika bangkit dari kubur, keluar dari kubur, maksudnya bangkit dari kubur. Fi mauqifil kiamati, pada mauqif itu pada hari kiamat. Mauqif itu tempat menunggu pada hari kiamat. Fasiddatul hisab, maka sangat berat hisab dia punya amal. Perhitungan amalnya sangat berat bagi orang yang menyia-nyiakan sholat, bagi orang yang menyepelekan sholat. Nanti begitu bangkit dari kubur, kumpul dia di padang mahsyar, akan dihisab semua amal perbuatannya sangat berat. Menunggunya juga lama. Itu apalagi wasuhtul rabbi, dan kemurkaan Allah kepadanya. Allah benci kepada orang yang tidak sholat. Wadukhulun nari, dan akhirnya masuk neraka. Itu nanti ruginya orang yang menyia-nyiakan sholat. Wafi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, fa'innahu, maka bahwasanya ia orang yang menyia-nyiakan sholat, ya'ti yaumal qiyamati,
akan datang nanti dia pada hari kiamat, akan datang dia nanti pada hari kiamat, wa ala wajhihi salasatu asturin, dan di mukanya itu ada 3 baris catatan bacaan. Di mukanya ada tertulis 3 baris, maktubatun bisatril awali, tertulis di dalam baris yang pertama. Apa tulisannya, bacaannya? Ya mudi'a haqqillahi, ya mudi'a haqqillahi, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Ya mudi'a haqqillahi, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Wasatri sani, dan pada baris yang kedua tertulis apa? Ya makhsusun bigodobillah, ya makhsusun bigodobillahi, wahai orang yang spesial. Maksus itu spesial. Bigodobillahi, dengan murka Allah. Bigodobillahi, dengan murka Allah. Wasatri salisi, dan tertulis pada baris yang ketiga, doyaka Allah kama doyata fid dunya haqqallah. Doya'akallahu, semoga Allah menyia-nyiakan kamu. Doya'akallahu, semoga Allah menyia-nyiakan kamu. Kama doyata fid dunya haqqallahi, sebagaimana kau sia-siakan di dunia ini hak Allah. Kama doyata, sebagaimana kamu sia-siakan di dunia ini haqqallahi, hak Allah. Fa'ai asil yauma, maka celakalah kamu, maka putus asalah kamu pada hari ini. Maka putus asalah kamu pada hari ini. Fa'ai asil la yauma, fa'as asil yauma, maka putus asalah kamu pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Anta, kamu, min rahmatillah, putus daripada rahmat Allah. Ma'udzubillah. Ini tentang sholat ya, yang sangat pentingnya kita lakukan sholat. Jangan disia-siakan. Bahkan kita berusaha sholat kita yang terakhir adalah sholat yang terbaik ya, sehingga kita setiap mau sholat berusaha sholat kita yang terbaik. Hati-hati, jangan sampai sholat kita ditolak oleh Allah ya. Berusaha bacaannya yang bagus, berusaha dengan tumakninahnya, berusaha dengan rukun-rukunnya, jangan sampai ada yang kurang ya. Berusahalah. Sebab apa? Jangan-jangan habis sholat kita nanti mati. Sehingga sholat kita yang terakhir ini yang paling bagus ya. Jadi berusaha terus. Kapan saja kita berusaha sholat yang terbagus. Sebab kita khawatir sholat kita itulah yang terakhir ya. Sebab kita mengharapkan hidup ini adalah tergantung pada akhirnya. Diakhiri hidup kita dengan penuh takwa kepada Allah, ibadah yang baik, walaupun dulunya banyak maksiat kita, tetapi pada akhir hayat kita lantas banyak
istighfar, banyak tahlil, banyak sholat, bahkan rajin kodok sholat. Sampai-sampai sholatnya itu setiap waktu nggak pernah qobliyah ba'diyah, tetapi dia bikin kodok, ya. Jadi qobliyah ba'diyah dia sholat kodok aja. Tujuannya apa? Kalau qobliyah ba'diyah kan hanya untuk menutup kekurangan sholat yang ada. Itu seperti qobliyah ba'diyah zuhur, itu untuk menutupi kekurangan sholat zuhur kita. Tetapi kalau kodok untuk menutupi dulu pernah kita nggak sholat, apalagi jarang-jarang sholat, nggak kehitung dah tuh kita sholat kita. Dia bikin kodok aja dah. Kodok kan wajib. Kalau qobliyah ba'diyah sunnah. Sampai gitu kodok, qobliyahnya dibikin kodok 4 rakaat zuhur, sesudahnya 4 rakaat kodok, sebelum asar kodok lagi, kodok asar, terus sampai bertahun-tahun gitu. Sebab dia ingat dulu belum lama dia baru mulai ibadah bener, puluhan tahun dia ibadah tuh sembarangan gitu. Untuk meringankan daripada sholat-sholat dahulu yang dia tinggalkan, dia lakukan, dia ganti tuh qobliyah ba'diyah dengan sholat kodok fardu. Ya, jadi sebelum sholat zuhur umpamanya, dia sembahyang zuhur dulu tuh 4 rakaat kodok, dia niatin kodok. Kemudian sholat zuhur dah berjamaah, habis sholat zuhur dan doa segala macam, bukan ba'diyah, dia bikin kodok lagi deh. Dia ingat banyak banget dulu, daripada sunnah dengan kodok aja dah sekalian gitu. Ya, dianggap aja. Sebab apa? Dia berusaha sholat yang wajib tuh, yang fardu adalah yang terbaik. Sehingga walaupun gak ada qobliyah ba'diyah juga udah baik deh. Ya, dia berusaha dengan khusyuknya, dengan tumakninanya, ya, terbaik. Pokoknya amalan kita berusaha yang terbaik. Apalagi mau tidur, ya, banyak zikir, banyak tahmid. Ya, andai kata kita kalau mau tidur kan biasanya saya baru melihat itu tuh WA, siapa aja yang ngirim ini, baru buka WA. Habis baca WA semuanya, ya kita baca Quran dah. Satu, tutup dengan Quran. Kita tutup dengan surah Al-Mulk umpamanya, yang pendek-pendek kan, yang penting tutup dengan Quran dah. Ya, tutup dengan Quran baru kita tidur, siap-siap baca doa mau tidur. Ya, jadi yang terakhir tuh ketika mau tidur, ya, kita akhiri melek kita, ya, melek jaga kita dengan akhiri dengan ibadah, dengan baca Quran. Tidurlah kita. Maka ketika tidur, apalagi punya wudu, ya, maka apabila kita ternyata pada saat itu nggak bangun lagi tidurnya, maka termasuk kita husnul khotimah. Ya, lagi tidur nggak bangun lagi, ya, telah meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Ya, subhanallah. Jadi ketika dilaporkan oleh malaikat, bagaimana hambaku ketika kau tinggalkan, ketika mau tidur, wah lagi zikir kita. Sekarang lagi tidur, ya catatlah tidurnya adalah ibadah. Gitu. Tidurnya dicatat ibadah. Tidurnya berapa jam? 4 jam ibadah dia. Ya, 4 jam, 5 jam ibadah. Apalagi cuma 2-3 jam dia tidurnya kadang-kadang. Baru udah bangun tahajud. Tahajud tanggung langsung subuh. Nah, ya, subhanallah. Hidup ini cuma satu kali. Jangan ada waktu yang kita sia-siakan. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, sehat kita yang ada. Wasihataka qabla saqamika. Mumpung sehat sebelum sakit. Sakit kalau masih bisa ibadah, sehat namanya. Ya. Lagi orang udah tua, ngaku sehat full 100% kagak dah. Pasti ada aja sakitnya. Ya, punya aja penyakit. Cuman ada sehat dikit-dikit dia manfaatin.
Walaupun pinggangnya sakit, betisnya pada sakit, masih berangkat juga tuh ke masjid ya. Nah, itu namanya memanfaatkan. Mudah-mudahan husnul khotimah gitu ya. Nah, jadi di catatan pertama, tulisan pertama tertulis adalah ya mudhi'a haqqallah, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris yang kedua, ya mahsusan bi ghadabillah, hai orang yang teristimewa dengan murka Allah. Waduh, ya. Wasatr salis, dan pada baris yang ketiga, doya'akallahu kama doya'ta fid dunya haqqallahi. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu nanti pada hari kiamat di akhirat, sebagaimana kamu menyia-nyiakan hak Allah pada masa hidupmu di dunia. Pai asil yauma, kecelakalah kamu, putus asalah kamu hari ini. Anta, kamu min rahmatillah, daripada rahmat Allah. Waruya, dan diriwayatkan, anna fi jahannama, bahwasanya di dalam neraka jahanam, wadian, ada satu lembah. Ada satu lembah. Apa tuh? Lebak. Semacam lebak gitu ya. Tanah rendah. Ada suatu lembah di sana, di mana di neraka jahanam ada lembahnya. Ada lembah di situ. Yuqalu lahu lum-lum. Yuqalu, dinamakan lembahnya itu, ya, lembahnya itu lum-lum, lembah lum-lum. Di mana lembah lum-lum? Di dalam neraka. Kalau di Cisarua ada lembah Nyiur. Ya, lembah Nyiur. Ini lembah lum-lum, ya, di neraka. Fihi, di dalam lembah itu, hayatun, banyak ular-ular besar. Wah, di lembah itu hayatun, banyak ular-ular besar. Kullu hayatin, setiap satu ular besar itu, bisukhni raqabatil ba'iri, bisuhni rokobatil ba'iri, sebesar leher onta. Gedenya seleher onta. Onta kan lehernya panjang tuh, ularnya kayak gitu. Setiap ular. Tuluha, panjangnya ular itu, masih rota syahrin, perjalanan sebulan. Wah, panjang amat. Ya, satunya satu ular. Kalau kita jalan di situ sebulan, tuh, berapa kilo kira-kira tuh? Wah, sebulan jalan. Ke sini kemana nih kalau satu hari? Sampai ke Bogor jalan itu. Satu hari ini. Ini sebulan. Kalau untuk kemana itu panjangnya itu ular? Itu satunya di neraka jahanam. Sedangkan banyak. Apa kerjanya ular itu? Ntar kita lihat. Ya. Kerjanya itu adalah talsa'u tarikas solati, menyengat, ngantuk. Ya, apa itu? Kalau ular apa? Gigit. Talsa'u, nyatok ya. Wah, dicatok ular kan gitu ya. Catok ular. Tarikas solati, orang yang meninggalkan sholat. Itu kerjanya nyatokin orang yang meninggalkan sholat. Fayagla samuha, maka mendidih. Samuha, dia punya racunnya. Racunnya mendidih. Fi jismihi, di dalam badannya itu orang. Masa racun mendidih di dalam badan orang yang suka meninggalkan sholat. Mendidih. Berapa lama? Sab'ina sanatan, 70 tahun.
70 tahun. Nggak mati, sono mah udah nggak ada mati lagi. Biar sakit kayak apa, biar hancur lebur badan kita, udah nggak ada mati di sana. Nggak kayak di sini. Ya, di sini kan pingsan orangnya. Makanya hikmah itu sebetulnya nikmat pingsan. Kenapa pingsan itu nikmat? Menghilangkan rasa. Ya, orang kalau nggak pingsan rasanya kayak apa, tahu dia tuh sakitnya. Ya, penyakit yang dia rasakan jatuh dari atas ke debu, udah pingsan, nggak ingat apa-apa. Coba kalau dia rasakan penyakitnya, kalau dia nggak pingsan, kayak apa rasanya? Suatu nikmat dari Allah. Kayak alhamdulillah pingsan, gitu. Ya. Sampai pingsan. Kalau nggak pingsan gimana? Itu di dunia. Tapi di akhirat sana nggak ada pingsan. Rasain dah apa adanya. Ya. Nah, lagi mereka yang meninggal dunia dengan membunuh diri. Selama di kuburan dia membunuh dirinya terus sampai kiamat. Itu orang yang mati bunuh diri. Andai kata dia matinya bunuh diri itu dengan menggorok lehernya, atau dia pakai gantung diri, itu digantung terus dirinya sampai kiamat. Ya, dan terasa nggak ada pingsan. Gitu. Andai kata dia dengan mabok-mabokan, dengan minuman yang memabokkan, yang membunuh dia, racun gitu, ya maka dia racun seperti minum baygon umpamanya. Dia uyuk terus baygon sampai kiamat. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai Anda ini putus asa sampai bunuh diri. Ya, jauhkan itu. Dunia sementara. Ya, godaan kita, ya mungkin ada godaan dosa-dosa kita, tapi berdosalah yang masih bisa dimaaf oleh Allah. Sebab kadang-kadang kita, ya kalau dosa kepada Allah yang ringan-ringan itu Allah akan memaafkan. Tapi yang berat, ya itu yang besar tidak dimaafkan. Tetapi jangan mengecilkan dosa yang ringan juga, ya. Sebab kalau kita meringankan itu akhirnya bertumpuk, bersusun-susun tuh berkali-kali, jadi gede juga, banyak juga, berat juga tuh, walaupun ringan, ya. Cuman insya Allah setiap kita sholat, setiap kita wudhu juga rontok tuh, rontok. Kan kemarin kita udah terangin, setiap kita mau sholat kan kita wudhu, kita berbagusi wudhu kita. Kita berangkat ke masjid bawa dosa yang kita panggul dan kita junjung, itu dosa kita. Masih ingat nggak kemarin terangin? Ada yang kita panggul, ada yang kita junjung. Berangkatlah ke masjid, ya. Setiap langkah Allah ampuni dosa-dosa kita. Setiap langkah diampuni dosa-dosa kita. Sampai ke masjid, ya, salat kita. Dosa masih ada, sebab banyak dosa kita. Manakala kita ruku, pada rontok tuh, pada jatuhan. Yang dijunjung juga jatuh, yang di pundak juga pada jatuh. Tapi belum semua, dikit-dikit jatuhnya. 4 rakaat kan banyak juga tuh yang pada rontok tuh. Insya Allah ditambah lagi dengan sholat ba'diyahnya, qobliyahnya, dengan sholat yang banyak sujudnya, lama lagi sujudnya, berarti banyak rontoknya tuh dosa-dosanya. Ya, semakin sering kita sholat, maka insya Allah kembali kepada Allah dalam keadaan rajin sholat, udah bersih dari segala dosa. Ya, itu. Apalagi kita orang Islam, sholat semalam sampai 5 kali, ya rajin banget. Apa bikin rumah ibadah rame tuh. Maka kita ramaikan 5 waktu dengan sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah imbalannya 27 kali lipat ganda sholat sendirian. Sehingga kalau sholat di rumah karena ketinggalan ke masjid, lakukan berjamaah supaya tetap mendapatkan 27 derajat. Ya.
ajak ke bini ke siapa, sini berjemaah sini supaya dapat yang 27, sebab ke masjid ketinggalan. Jadi ada lembah namanya Lumlum di neraka jahanam itu, dan di situ penuh dengan ular besarnya seleher unta, panjangnya perjalanan 70 berapa? Sabiina perjalanan sebulan masyirata syahrin ya. Kalau tadi yang racun yang 70 tahun ya. Subhanallah. Racun 70 tahun di badan orang. Oh iya ini belum tadi nih. Payugla samuha bijismihi sabiina sanatan, itu tadi ya, maka mendidih racun ular itu di dalam tubuh manusia tadi 70 tahun. Summa yataharra lahmuhu, kemudian berantakan dagingnya itu orang, berantakan ya, kena racun ular, hancur, berontok pada apa itu, pada rontok dagingnya, tinggal tulang aja, hidup tinggal tulang aja hidup ya, manusia. Riwayatin waruya, dan diriwayatkan Aidon juga anna imra'atan, bahwa seseorang perempuan min Bani Israel, dari Bani Israel, keturunan Israel nih, tapi Israel yang beriman kepada Nabi Musa alaihis salam ya. Kepada daripada Bani Israel, Ja'at datang ila Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang perempuan Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqalat, maka ia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aznabtu zanban aziman, aznabtu, aku telah berbuat dosa, zamban aziman, dosa yang besar. Yang aku di depan Nabi Musa alaihis salam. Wa qad tubtu ilallahi ta'ala, wa qad tubtu, dan aku telah bertobat, wa qad tubtu, dan aku telah bertobat ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Udah tobat, udah. Tapi fad'ullaha ayyaghfirali jambi, mohon doakan kepada Allah ya Nabi Allah, semoga Allah ngampuni dosa-dosa saya. Kata si perempuan tadi, mohon doain ya Nabi Allah, Nabi Musa, semoga Allah memberikan ampunan kepada saya dari segala dosa saya ya. Wa yatubu alayya, dan Allah menerima tobat alayya, atasku. Faqala, maka Nabi Musa menjawab laha, kepada perempuan tadi, Musa, oleh Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Masya Allah. Wa ma janbuka, apa sebetulnya? Wa ma jambuki, apa sebetulnya dosa kamu wahai perempuan? Qalat, menjawab itu si perempuan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltuhu. Dosa saya apa? Dosanya apa? Zanaitu, aku pernah berbuat zina. Wa waladtu, sampai hamil dan melahirkan anak dari hasil perzinahan. Waladan, seorang anak laki-laki. Wa qataltuhu, kemudian anak itu karena takut aku malu, aku bunuh anak itu. Lahir anaknya
hasil zina anaknya dia merasa besar dosanya. Subhanallah. Faqala Musa, maka menjawab Nabi Musa alaihissalam, ya, ukhruji ya fajira, keluar dari sini wahai pelacur, keluar. Waduh, ini orang dosanya luar biasa. Udah zina dia bunuh lagi anaknya. Nah, kenapa? Keluar di sini. Li alla tanzula narun minas samai fatuhrikuna. Jangan sampai turun langit dari bumi, jangan sampai turun api dari langit. Fatuhrikuna, maka kami akan terbakar oleh api itu. Bisumika, dengan perbuatan jahatmu itu, perbuatan dosamu itu, sial, apes gitu ya. Dengan perbuatan sialmu itu, membawa sial kampung sini, kamu berzina dan kamu bunuh anakmu, hasil perzinahan itu bisa mendatangkan azab ke negeri ini antaran perbuatanmu itu. Sono keluar, jangan ada di kampung sini. Jadi seolah-olah Nabi Musa tidak sanggup memberikan maaf kepada orang itu dengan minta kepada Allah. Faqala Musa alaihissalam, faharajat min indihi munkasiratal qalbi. Faharajat, maka perempuan itu keluar, min indihi, dari sisi Nabi Musa, munkasiratal qalbi, sampai hancur rasa hatinya, hancur hatinya. Waduh, aku diusir, padahal udah tobat aku, udah tidak akan ku kembali lagi berbuat itu, tapi rupanya kejam sekali. Allah tidak akan memaafkan dosaku. Subhanallah, diusir oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan rasa hancur. Panazala Jibrilu alaihissalam, turun malaikat Jibril dari langit, teng, nemuin Nabi Musa, ya. Panazala Jibrilu alaihissalam, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam, waqala, dan berkata itu malaikat Jibril, ya Musa, wahai Nabi Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqul laka, Tuhan Allah Ta'ala yaqulu, berfirman, laka, kepadamu, lima rodat taibata ya Musa, kenapa kamu tolak wanita yang sudah bertobat itu, wahai Nabi Musa? Orang itu udah bertobat, kenapa kamu tolak? Ataibu bin liman minazambi kaman la janbalahu. Orang kalau sudah bertobat dari perbuatan dosanya, ya, itu tidak punya dosa lagi. Walaupun dia itu berbuat zina, walaupun dia udah tobat dia. Sebab waktu itu belum ada hukuman rajam, belum ada pada saat Nabi Musa, belum ada istilah rajam. Cukup tobat aja, ya. Kenapa diusir dia? Lima rodat taibata ya Musa, kenapa kamu tolak wahai Musa orang yang sudah perempuan bertobat itu? Ya, ma wajadda syarran minha, ma wajadda syarran minha, ya Musa, ma wajadda, kamu belum mendapatkan syarran yang lebih baik, yang lebih jelek, minha, daripada perempuan itu. Ada yang lebih jelek, ada yang lebih buruk lagi kelakuannya daripada pelacur yang hamil, melahirkan anak hasil dari zina, kemudian anaknya itu dia bunuh. Masih ada yang lebih buruk daripada perempuan itu. Qala Musa, maka bertanya Nabi Musa, ya Jibril, wahai Jibril,
Wa man syarrun minha, siapa orang yang lebih buruk daripada wanita itu, wahai Jibril? Nabi Musa tanya. Qala, maka Jibril menjawab, man yatrukus sholata amidan muta'ammidan intaha. Orang yang lebih buruk ya kelakuannya daripada perempuan pelacur tadi yang membunuh anaknya, ada siapa? Orang yang yatrukus sholata, sengaja meninggalkan sholat, amidan dengan sengaja-ngaja, muta'ammidan sengaja-ngaja, intaha. Jadi kita nggak boleh meninggalkan sholat sembarangan. Ya, itu lebih buruk daripada berzina lalu membunuh anaknya. Subhanallah. Bukan berarti meringankan tuh perempuan tadi, bukan. Artinya itu juga berat. Cuman kalau dia bertobat, cepat dia akan dapat ampunan dosa kepada Allah Subhanahu. Allah Maha Pengampun. Ya. Apalagi kita, kalau tetangga kita ada yang meninggal umpamanya, dia orang jahat, kayaknya belum pernah sholat tuh orang, dekat masjid juga nggak pernah sholat. Ketika dia meninggal dunia, ente ragu-ragu mau nyembayangin nggak? Apa sembayangin penggadon, dia sendiri nggak sembayang, buat apa gua sembayangin? Begitu. Kadang-kadang ada begitu orang tuh. Ya. Jadi gimana tuh? Perlu kita datang nyolatin apa biarin aja? Ya. Mereka sangat membutuhkan doa kita. Doain aja, sholatin aja, udah menjadi kewajiban kita. Kalau statusnya memang dia orang Islam, dia mau sholat kayak kagak kayak, ya, itu terserah dah urusannya di sana. Dia nggak sholat, dia masjid juga, tapi dia meninggal dunia, gimana itu? Udah sholatin aja, doain aja deh. Mudah-mudahan Allah Maha Pengampun. Ya, kalau Allah ampunin, mudah-mudahan aja kita berdoakan dia. Lantaran kita mendoakan dia, Allah ngampunin dosa-dosa kita. Jadi memantul kepada diri kita sendiri. Jadi Allah nggak ngampunin dia umpamanya, tapi kita diampunin oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita pandai meminta ampun kepada Allah untuk orang lain. Paham nggak? Apalagi orang itu jahat sama kita, justru kita minta maaf pada ya Allah, maafkan dia. Bukan kita sumpahin, kita minta kepada Allah, maafkan dia nggak tahu. Itu penyebabnya Allah akan ngampunin dosa-dosa kita. Ya, sebab kita terlalu banyak. Jangan merasa bersih jadi orang. Jangan merasa paling benar. Kemudian melihat orang itu, wah dosa begitu banyak, jangan. Tetap kita juga harus merasa perlu sedikit saja kita punya dosa, jangan sampai menjadi ganjelan untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Ya. Jadi ternyata orang ahli maksiat, dia itulah yang lebih penting doa kita. Dia menanti doa kita. Ya. Begitu kita doain dia, terserah Allah, ampunin atau tidak, terima atau tidak. Yang jelas kalau kita sudah berdoa kepada Allah untuk ampunan dosa untuk siapa saja, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Walaupun kita mintanya buat orang, tetapi Allah kembalikan pada kita. Kata Allah, dia mah udah biarin, gak usah pikirin. Yang penting kamu, saya berikan ampunan dari dosa. Sebab kamu pandai minta ampun untuk orang lain. Begitu. Itu yang memudahkan daripada kita masuk ke dalam surga. Kan kita pengen lancar masuk surga, jangan tersendat-sendat, bagi tunda-tunda. Ya, Masya Allah, harus pandai memaafkan dosa-dosa orang lain. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban min Hafiz
Man hafaza ala sholawati kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa akhraja, dan telah mengeluarkan hadis, telah meriwayatkan hadis Ahmad, Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, man hafaza, barang siapa yang memelihara ala sholawati, atas salat-salat yang 5 waktu, kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka adalah bagi orang itu yang pandai melaksanakan, memelihara salatnya yang 5 waktu, dia akan mendapatkan cahaya, nuron, cahaya, wa burhanan, dan dalil, wa najatan, dan selamat yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafiz, dan barang siapa yang tidak pandai memelihara alaiha, atas salatnya yang 5 waktu, lam yakun lahu nurun, tidak ada cahaya baginya, gelap wajahnya. Wala burhanun, tidak ada dalil petunjuk, ya. Wala najatun, tidak ada juga penyelamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Wa kana, dan adalah yaumal qiyamati, orang itu nanti pada hari kiamat yang tidak memeliharakan salatnya yang 5 waktu, ma'a Qarun, serta Qarun. Kalau kita kata karun, harta karun gitu, karun, orang kaya yang bakhil, yang akhirnya nggak mau mengeluarkan zakat, sehingga sesuai dengan waktu dia miskin. Dulu janjinya mau zakat yang sebanyak-banyaknya, begitu jadi orang kaya sombong dengan kekayaan, akhirnya ditelan dengan kekayaannya sendiri oleh bumi, ya, pendem dia, nggak perlu menggali kuburan lagi, udah langsung perut bumi, ya. Itu korun. Wa Haman, dan Haman, wa Fir'aun, dan Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf, wa Muslimun, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, ya. Mudah-mudahan sebagai pembukaan bermanfaat buat kita sendiri. Jagalah sholat kita, berusahalah sholat, ketika kita mau sholat, sholat yang terbaik kita lakukan, sehingga kita nggak tahu, barangkali itu sholat yang terakhir kita lakukan, sehingga menjadi husnul khotimah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamutana ala mayyaji imama wa antiyahitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi kudwatil marami lil urbi wal ajami. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna wa lalata asrafna wa tub alayna tawbah taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa ma'udina
ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.